Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Esron Ricardo Nenggolan. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya Esron Ricardo Nenggolan. Jangan lupa di subscribe ya, serta like, komen, dan loncengnya supaya update materi-materi pengetahuan-pengetahuan yang baru. Terima kasih atas subscribe-nya. Sukses buat Anda. Tetap semangat. Salam golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Semangat pagi, kembali bersama saya Esron Ricardo Nenggolan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengupas tuntas mengenai program kreativitas mahasiswa atau yang disingkat dengan PKM gitu ya. Dan nanti di sini akan kita bahas apa sih PKM tersebut gitu ya, dan apa saja yang akan nanti diperlombakan dalam program kreativitas mahasiswa ini gitu ya, dan skim-skim apa saja yang ada di PKM tersebut gitu ya. Dan juga nanti akan dibahas mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan supaya nanti program kreativitas mahasiswa ini bisa berhasil gitu ya. Dan juga nanti akan saya paparkan bagaimana menemukan ide-ide kreatif dalam sebuah program kreativitas mahasiswa. Oke, tetap ikutin channel saya Esron Ricardo Nenggolan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga loncengnya ya, supaya nanti update ilmu-ilmu terbaru dan juga pengetahuan-pengetahuan yang baru di pembelajaran yang saya akan upload terus gitu ya. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like dan komennya. Kita lanjut materi kita, yaitu mengenai pengenalan dari program kreativitas mahasiswa tersebut atau disingkat dengan PKM gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan PKM itu? Oke, kita mulai dari awal, yaitu mengenai definisi daripada PKM tersebut gitu ya. PKM itu merupakan salah satu upaya Direktorat Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat atau disingkat Ditliptapmas, ini dari Dirjen Perguruan Tinggi ya, untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini karena dari kementerian atau dari Ditliptapmas, maka secara otomatis ini adalah program kreativitas mahasiswa secara nasional gitu ya. Artinya ini akan diikuti oleh semua mahasiswa yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. Jadi semua perguruan tinggi bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa ini yang dimana diadakan setiap tahunnya gitu ya. Bertujuan untuk PKM ini bertujuan untuk mengantar mahasiswa dalam mencapai taraf pencerahan kreativitasnya dan juga inovasinya gitu ya, berlandaskan penguasaan sains dan juga teknologi serta keimanan yang tinggi. Nah ini nih, jadi PKM itu dikembangkan supaya apa? Supaya mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitasnya gitu ya. Jadi kreativitas yang selama ini atau inovasi yang selama ini ada di pemikiran mahasiswa itu bisa diluangkan di PKM ini, program kreativitas mahasiswa. Oke, tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah dialokasikan oleh Ditliptapmas, Ditjen Dikti, bagi seluruh perguruan tinggi, artinya secara nasional ya, melalui penyediaan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel, dan juga transparan. Artinya nanti ketika Anda mengikuti ini dan Anda dinyatakan lolos, maka secara otomatis ada pendanaan untuk melakukan kegiatan PKM tersebut gitu. Jadi mulai dari nanti Anda membuat konsepnya sampai dengan pelaporan, nanti Anda harus nanti menggunakan dana yang dari Ditliptapmas tersebut gitu ya. Dananya lumayan gitu ya. Oke, kita lanjut. Program kreativitas mahasiswa ini tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi PKM itu bertujuan untuk pengembangan diri mahasiswa, benar ya. Artinya dengan mengikuti kegiatan ini, artinya mahasiswa tersebut sudah mengembangkan diri dalam menciptakan ide-ide yang kreatif dan juga inovatif gitu ya. Sehingga nanti ide-ide tersebut itu bisa kita gunakan atau dilakukan di masyarakat luas gitu ya. Jadi bermanfaat untuk masyarakat luas dan juga untuk bangsa gitu ya. Oke,
selain daripada itu, inovatif, cerdas, dan kreatif. Artinya ini adalah menciptakan mahasiswa inovatif, cerdas, dan juga kreatif dalam hal melakukan kegiatan atau program mahasiswa. Yang nantinya inovasi, cerdas, dan kreatif ini menciptakan sebuah hasil gitu ya, hasil yang nantinya itu menjadi sebuah karya inovatif, karya yang kreatif, yang nantinya itu bermanfaat bagi halayak banyak gitu ya, artinya kepada masyarakat, kepada negara gitu ya, dan kepada diri sendiri juga nantinya. Sehingga nanti tujuannya juga adalah bermanfaat bagi masyarakat di sini ya. Profit ataupun non profit oriented gitu ya, artinya bertujuan nanti untuk menghasilkan uang gitu ya, dengan adanya contoh sederhana nanti ada PKM kewirausahaan gitu ya, berarti bisa menciptakan pasar kerja gitu ya, dunia kerja, bisa menciptakan usaha baru gitu ya. Non profit juga ada beberapa dari PKM ini yang nantinya dia memberikan pemikiran-pemikiran, ide-ide gitu ya, yang nantinya ide-ide tersebut tidak bisa dijualkan, tapi yang profit itu adalah yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, contohnya adalah uang gitu ya nantinya. Misalnya ada teknologi juga kita ciptakan, itu bisa nanti teknologi kita jual dan lain sebagainya gitu ya. Misal contohnya kita membuat sebuah alat gitu ya, alat tersebut bisa menjadi nilai profit nih gitu ya, penghasilan gitu. Oke, ini tujuan daripada PKM. Kita masuk ke konsep ya, konsep dasar daripada PKM tersebut. Konsep dasarnya adalah di mana tadi bahwa PKM itu adalah kegiatan yang inovatif, cerdas, dan kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni gitu ya. Jadi tergantung ilmu-ilmu yang ditekuni. Misal jadi ini PKM ini tidak menutup kemungkinan hanya untuk ilmu komputer, bukan, hanya untuk ilmu ekonomi enggak, hanya untuk ilmu sosial enggak, tapi untuk semua gitu ya. Semua ilmu bisa masuk gitu. Nanti tinggal dipilih jenis-jenis atau skin PKM yang digunakan gitu ya. Jadi konsep dasar PKM-nya adalah menciptakan sebuah kegiatan yang inovatif, cerdas, dan kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni gitu ya. Bagaimana nih supaya kita bisa menciptakan sebuah kegiatan yang inovatif, cerdas, dan kreatif gitu ya? Yaitu adalah kita harus melakukan dimulai dari sikap kita seperti apa gitu ya. Sikap kita dalam melaksanakan PKM ini gitu ya. Apakah terbuka, welcome gitu ya tadi ya. Apakah ingin sebuah inovasi yang baru gitu ya. Apa sebuah inovasi yang baru dan kreatif gitu ya, atau seperti apa. Nah, sikap ini yang harus menentukan gitu ya, supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan. Selain daripada itu, selain sikap, itu adalah tanggung jawab. Bagaimana menyelesaikan sebuah kegiatan tersebut menjadi sebuah karya yang inovatif, karya yang cerdas, karya yang kreatif gitu ya. Berarti harus ada tanggung jawab nih, tanggung jawab dari diri sendiri dan juga dari tim nantinya. Dan dibutuhkan, dengan tanggung jawab ini dibutuhkan kerjasama tim gitu ya, karena nanti PKM ini ada kelompoknya gitu ya, nanti ada kelompoknya 3-5 tergantung daripada jenis atau skim PKM-nya gitu ya. Jadi kerjasama tim itu menentukan sebuah kegiatan itu nanti menghasilkan inovatif, cerdas, dan kreatif gitu. Dengan adanya kerja tim berarti adanya sebuah kemampuan gitu ya, adanya kemampuan khusus yang nantinya menciptakan kegiatan ini. Dengan adanya kemampuan maka muncullah keahlian gitu ya. Oke ya, ini konsep dasar daripada PKM, bagaimana menciptakan sebuah kegiatan yang inovatif, cerdas, dan kreatif, yaitu berarti kita itu ditentukan dari sikap, tanggung jawab, kerja tim, kemampuan, dan juga keahlian gitu, sehingga tercipta itu gitu ya. Oke. Bagaimana supaya kita mendapatkan sumber atau ide cerdas dan kreatif tersebut? Nah, apa saja sumber-sumbernya gitu ya. Jadi ide kreatif ataupun ide cerdas itu dari mana saja? Bisa dari bisa dari browsing internet, itu yang pertama dulu. Jadi nanti Anda coba browsing dulu, kira-kira ide atau pemikiran yang cerdas dan kreatif itu yang seperti apa yang nanti Anda akan tuangkan ke dalam PKM. Berarti Anda browsing dulu, kira-kira apa nih kira-kira ide-ide yang terbaru saat ini, apakah sudah ada apa belum gitu ya. Coba kalau sudah ada, pengembangannya seperti apa supaya lebih baru lagi, ada pembaharuan di dalamnya gitu ya, ada terbarunya gitu ya. Nah, setelah itu nanti coba lihat juga sumber ide kreatifnya. Selain dari browsing adalah pengalaman pribadi, apa yang sedang Anda lakukan gitu ya, apa yang Anda sedang rasakan saat ini gitu ya. Contoh mengenai COVID gitu ya, berarti
kira-kira nih apa nih sumber cerdas dan kreatif nih di masa pandemi atau di masa COVID ini? Berarti dari pengalaman pribadi nih, misal sehari-hari gitu ya, misal terbengkalai di bidang misalnya contohnya adalah transportasi, apa yang Anda lakukan gitu ya? Berarti nanti buat sebuah ide yang kreatif gitu ya. Sumber ide cerdas dan kreatif itu bisa juga dari pengamatan ya, artinya penelitian yang kita lakukan terhadap sesuatu hal gitu ya. Pengamatan ini berarti adalah kita mengamati sesuatu gitu ya. Contoh sederhana, pada saat pandemi ini kira-kira apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, contohnya dari sisi IT gitu ya. Pengamatannya berarti oh ya perlu sebuah sistem, misal contohnya adalah untuk belajar online gitu ya. Berarti sebuah wadah gitu. Nah, coba ide kreatifnya adalah ciptakan sebuah wadah yang baru gitu ya, yang mungkin Anda sudah lihat beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk wadah belajar online gitu ya. Ya ciptakan yang berbeda, dan yang berbeda ini ada sesuatu hal yang khusus di sana gitu ya, yang bisa menjadi sebuah ide cerdas dan kreatif gitu ya. Artinya berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, selain daripada pengamatan, yaitu adalah dari bacaan atau laporan hasil penelitian. Coba lihat penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di jurnal-jurnal yang sudah atau artikel-artikel yang sudah dipublikasi di jurnal gitu ya, atau nanti Anda baca-baca dari hasil penelitian sebuah dosen gitu ya. Nanti Anda bisa cari di misalnya di Google Scholar gitu ya, atau penelitian dari seorang peneliti gitu ya, LIPI dan lain sebagainya. Itu nanti bisa Anda kembangkan gitu dari sana. Jadi bacalah laporan hasil penelitian yang sudah dipublish gitu ya. Bisa nanti Anda lihat di beberapa OJS ya, atau online journal system gitu ya, yang sudah dipublish secara online gitu. Nanti coba lihat, oh ini seperti ini ya penelitiannya. Nah, kira-kira apa yang perlu yang saya tambahkan nih, sehingga ide yang ada sebelumnya itu menjadi sebuah ide yang kreatif gitu ya. Jadi ada penambahan atau pengembangan dari sebuah penelitian yang sebelumnya gitu. Nah, selain daripada itu, sumber ide kreatif kita adalah dari seminar dan diskusi gitu. Kita coba ikutin seminar-seminar, diskusi-diskusi, atau kita lihat tonton saat ini kan seminar dan diskusi sudah banyak dibuatkan atau dituangkan di YouTube gitu. Kita cari-cari kira-kira ide saya tentang apa nih, coba cari search nanti. Misalnya idenya tentang seminar apa nih. Nah, cari di situ. Kira-kira ada gak dari sana itu sebuah pemaparan dari pemateri yang menyatakan sebuah hal yang unik gitu. Nah, hal yang unik itu nanti yang coba Anda angkat gitu. Nah, itu juga bisa menjadi sumber ide cerdas dan kreatif. Selanjutnya dari pernyataan pemegang otoritas. Jadi di sini contoh sederhana dari pernyataan-pernyataan dari misalnya pemerintah, swasta, BUMN maupun yang lainnya, yang ini nanti menjadi ide kreatif juga gitu ya. Contoh sederhana, pernyataan dari pemerintah pada saat pandemi di awal-awal gitu ya, pasien yang sudah terpapar COVID yang hanya menggunakan masker gitu ya, yang belum ya nggak pakai masker gitu. Tapi dengan adanya penerapan kedua bahwa semuanya wajib menggunakan masker, berarti apa? Nah, di sini ide kreatifnya muncul. Oh, bagaimana menciptakan sebuah PKM kewirausahaan, bagaimana menciptakan sebuah masker yang kita sebutlah SNI gitu ya, Standar Nasional Indonesia gitu ya, atau standar WHO dan lain sebagainya itu, seperti itu. Yang nantinya itu masker itu bisa digunakan secara umum untuk yang sakit maupun yang sehat gitu ya, sehingga terhindar dari corona. Nah, itu. Jadi ide-ide atau sumber ide cerdas dan kreatif yang Anda harus olah nantinya. Dari 6 ini coba nanti cari dari beberapa dari referensi 6 ini, coba cari yang mana kira-kira yang kamu lebih suka, apakah browsing, pengalaman pribadi, pengamatan, pernyataan pemegang otoritas, seminar diskusi, ataupun dari laporan hasil penelitian yang sudah ada. Ini nanti menjadi tolak ukur Anda untuk membuat sebuah ide yang cerdas dan kreatif. Nah, ini bidang-bidang dan muara kegiatan PKM. Nanti kreativitas mahasiswa itu ada beberapa bidang di sini. Ada PKMP, PKMK, PKMN. Nanti akan kita bahas satu persatu gitu ya. Yang tujuannya adalah ini nanti menjadi PIMNAS. Oke ya, PIMNAS ini adalah pekan ilmiah mahasiswa nasional gitu ya. Jadi secara nasional nanti akan diperlombakan lagi ya. Nah, ini nanti bisa dicetak menjadi dipublish menjadi proceeding gitu ya. Dan PKMAI nanti menjadi sebuah jurnal, dan juga nanti bisa direkomendasikan seluruhan ini menjadi
jurnal ilmiah terakreditasi gitu ya. Tujuannya nanti luarannya nanti bisa menjadi sebuah artikel yang diterbitkan di e-jurnal maupun di jurnal ilmiah terakreditasi gitu ya. Ini muara kegiatannya gitu ya. Jadi dari hasil kegiatan itu nanti menciptakan sebuah luaran yang dipublish di umum gitu ya, artinya bisa dilihat orang, maupun itu dalam bentuk proceeding gitu ya, di e-jurnal ataupun jurnal ilmiah terakreditasi gitu ya. Oke, kita lihat beberapa jenis-jenis kegiatan atau program kreativitas mahasiswa yang tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya jenis-jenisnya ini ada nanti, coba nanti Anda download, coba di download, saya ini dulu, end dulu, coba nanti download. Nah, ini lagi. Oke, kita lihat sini ya. Ini buku pedoman ya. Nanti silakan Anda download buku pedoman. Buku pedoman program kreatif mahasiswa untuk saat inilah yang tahun 2020 ya. Nah, nanti Anda lihat di sini apa saja isi-isinya gitu ya. Nah, ini nanti ada beberapa buku di sini, di buku pedoman ini. Buku yang pertama adalah di sini dikatakan memuat penjelasan umum tentang PKM gitu ya, penilaian dan juga PIMNAS seperti apa tadi sudah kita bahas mengenai PIMNAS gitu ya. Oke, mungkin nanti Anda lihat di buku kedua yaitu tentang penelitian, buku ketiga tentang bidang kewirausahaan, buku keempat mengenai pengabdian masyarakat, buku kelima mengenai teknologi penerapannya gitu ya, buku keenam mengenai bidang karyasita, buku ketujuh mengenai gagasan tertulis, buku delapan mengenai artikel ilmiah dan gagasan futuristik konstruktif. Nah, ini ada beberapa buku di panduan ini. Nah, ini nanti silakan Anda download di Simbel Mawa gitu ya. Nanti silakan download pada bagian pedoman gitu ya, pedoman untuk 2020 karena sekarang sudah 2020 gitu ya. Yang ini diterbitkan pada tahun 2019 kemarin gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita baca nih. Oke ya, kita akan baca satu persatu gitu ya. Untuk di video saya tidak akan saya jelaskan mengenai keseluruhan daripada buku ini, saya hanya lebih ke intinya gitu ya, supaya Anda mendapatkan sebuah gambaran seperti apa sih PKM penelitian gitu ya, seperti apa PKM kewirausahaan, seperti apa pengabdian masyarakat, penerapan teknologi, kapasitas, gagasan tertulis, artikel ilmiah, dan juga gagasan futuristik konstruktif. Jadi lebih ke konsep sederhananya gitu ya. Nanti lebih detailnya silakan coba Anda baca pedomannya, ini ada sampai berapa halaman nih. Oke, sebenarnya panjang nih. Ini kalau nggak salah sampai 214 nih ya. 214 halaman. Silakan nanti boleh Anda baca dan renungkan gitu ya. Jangan hanya dibaca gitu ya. Dalam dunia pendidikan itu ada, dalam dunia kehidupan itu ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu 3M. Saya sebutnya adalah 3M. Apa itu 3M? Yaitu kita melihat atau kita membaca. Setelah kita lihat atau kita baca, kita melakukan M kedua, yaitu kita mau merenungkan gitu ya, atau istilahnya merenungkan inilah kita setelah kita baca berarti kita harus memahami gitu ya. Jadi jangan hanya dibaca tapi dipahami gitu ya. Jadi kita yang pertama tadi membaca atau melihat, yang kedua adalah merenungkan atau memahaminya gitu ya. Yang ketiga, setelah kita renungkan atau kita pahami, kita harus melakukan gitu. Itu M yang ketiga, melakukan atau melaksanakan gitu ya, atau kita implementasikan gitu. Jadi dalam dunia belajar seperti itu, 3M yang kita lakukan: melihat atau tadi membaca tadi gitu ya, yang kedua memahami atau merenungkan, yang ketiga lah melaksanakan gitu ya. Oke, mengaplikasikan gitu, melaksanakan atau mengaplikasikan, itu yang ketiga. Oke, kita coba kupas sedikit lagi mengenai PKM tadi. Kita coba buka di presentasi tadi. Oke, PKM Karyasita. Oke ya, Karyasita. Dimulai dari penelitian dulu ya, jangan loncat-loncat. PKM penelitian ini lebih ke karya kreatif dan inovatif dalam penelitian gitu ya. Jadi Anda melakukan coba penelitian ke dalam satu hal tertentu. Contoh Anda meneliti misal kenapa COVID ini cepat tersebar gitu. Apa hal yang membuatnya gitu ya.
apakah dari sisi misalnya udara gitu ya, atau dari sentuhan dan lain sebagainya. Itu nanti diteliti gitu ya, apakah benar lewat lewat udara bisa menyebabkan gitu ya. Nanti coba Anda teliti gitu ya. Sedang batuk gitu ya. Oke, mohon maaf. Kita lanjut, PKM kewirausahaan gitu ya. Kewirausahaan ini berarti membuka peluang usaha gitu. Bagaimana kita menciptakan sebuah peluang usaha? Kita buka nanti UKM sederhana gitu ya. Unit nanti usaha yang sederhana gitu ya. Untuk kita membuat ide-ide kreatif seperti ini adalah menciptakan tadi, seperti tadi saya bilang tadi awal, membuat masker gitu ya, yang konsepnya adalah SNI, Standar Nasional Indonesia gitu ya, atau standar internasional gitu, dan lain sebagainya. Silahkan nanti buatkan. Ada lagi PKM pengabdian kepada masyarakat, artinya nanti karya kreatif dan inovatifnya itu bisa membantu masyarakat. Masyarakat di sini adalah masyarakat luas, bisa di bidang pertanian, bisa di bidang ekonomi, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Yang penting dia adalah dihususkan untuk masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau kewirausahaan itu kan biasanya manfaatnya buat kita gitu kan, untuk profit gitu kan. Oke. Ada lagi yang namanya PKM penerapan teknologi. Nah, bagaimana gitu ya menerapkan teknologi? Jadi nanti ada sebuah ciptaan, yaitu adalah karya teknologi gitu ya. Teknologi sekarang sudah semakin berkembang dan muncul beberapa teknologi yang terbarukan gitu ya. Dan itu nanti coba cari sebuah karya yang Anda ingin ciptakan gitu ya. Misalnya adalah bagaimana mendeteksi virus corona gitu ya. Jadi ketika virus itu muncul, dia langsung misalnya contoh alarm gitu ya. Klang muncul gitu ya. Oh, itu sebuah teknologi baru gitu ya. Atau ketika misalnya dia menekan sesuatu, terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Contoh di tangan kita misalnya menempel virus tersebut gitu ya. Kita nanti ada sebuah alat pengukuran gitu ya. Ketika tangan kita letakkan ke alat tersebut, maka kalau ada virus maka dia bunyi dan lain sebagainya. Nah, itu penting gitu ya. Jadi ada pendeteksian. Nah, itulah contohnya adalah penerapan teknologi. Kita lanjut, yaitu PKM Karsa Cipta, yaitu adalah di sini adalah bagaimana menciptakan karya kreatif inovatif dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi gitu ya. Menciptakan sebuah karsa cipta nantinya yang bisa bermanfaat bagi iptek gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya PKM artikel ilmiah. Nah, ini juga nanti artikel ilmiah berarti nanti ini adalah karya kreatif dan inovatif dalam penulisan artikel ilmiah. Artinya nanti Anda bisa membuatkan sebuah artikel ilmiah nanti yang dipublish gitu ya. Dipublish dalam bentuk jurnal gitu ya, atau dalam bentuk misalnya di media online dan lain sebagainya. Dan sebuah ide atau yang dibahas itu adalah mengenai sebuah ide-ide kreatif dan juga inovatif yang saat ini sedang terjadi gitu ya. Jadi Anda membuat sebuah tulisan gitu. Contoh saat ini sedang terjadi misalnya contohnya adalah krisis kepercayaan, misal mengenai contohnya adalah corona ini gitu ya. Apakah corona itu benar atau tidak gitu. Nah, ini bisa nanti menjadi sebuah artikel yang Anda coba munculkan gitu ya. Apakah benar corona ini atau tidak gitu. Nah, itu sebuah ide kreatif nantinya yang Anda coba buatkan dalam bentuk tulisan artikel gitu ya. Gagasan tertulis, ada juga penuangan gagasan-gagasan atau ide kreatif. Ini juga sama seperti artikel ilmiah, tapi kalau artikel ilmiah tadi dipublish gitu ya di media-media atau jurnal lainnya gitu ya, atau media online. Sedangkan kalau karya gagasan tertulis ini adalah sebuah daya imajinasi kita yang itu kreatif dan juga inovatif, yang nantinya itu kita tuangkan dalam bentuk gagasan gitu. Gagasan ini nantinya adalah sesuatu yang kita coba nanti ini berikan pendapat kepada misalnya apakah masyarakat, apakah ke dalam pemerintahan, apakah ke dalam perusahaan gitu ya. Jadi nanti inilah gagasan kita ini itu menjadi suatu tolak ukur nantinya gitu ya, dan bisa digunakan nanti menjadi sebuah penelitian ataupun nanti sebuah pengambilan keputusan kedepannya gitu. Itu bagus gitu ya. Jadi kita menuangkan gagasan-gagasan kira-kira apa nih yang perlu harus dilakukan gitu. Oke.
Contoh sederhana seperti COVID ini, saya selalu ke COVID ya, karena sekarang itu adalah yang lagi booming itu adalah ide kreatifnya mengenai COVID gitu ya. Nah, penuangan gagasannya adalah bagaimana mencegah sebenarnya dari virus corona ini. Nah, kita buat tutorialnya nanti gitu ya. Kita buat gagasan kita dalam tertulis gitu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana melakukannya dengan 3M. 3M ini apa gitu ya? Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Seperti apa konsep daripada 3M ini? Nah, ini itu nanti yang kita buatkan, kita tuangkan dalam bentuk gagasan-gagasan ataupun ide kreatif gitu ya. Ada juga PKM gagasan futuristik dan juga konstruktif. Nah, ini adalah mengelola imajinasi, perseptif, dan juga nalar untuk memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif. Nah, ini nanti lebih ke baik, PKM gagasan futuristik dan juga konstruktif ini adalah PKM atau skim yang baru gitu ya di 2020 ini. Kita coba lihat di buku pedoman untuk ini perhatian terakhir ya. Coba kita ke akhir, kita lihat panduan yang terakhir ya. Oke, artikel ilmiah, lewat lagi. Oke, ini. Oke. Kita lihat ruang lingkupnya. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Jadi tadi lebih ke tata kelola ya. Gimana untuk pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia gitu ya. Pembangunan misalnya contohnya ibu kota dan lain sebagainya. Berarti perlu ide-ide yang futuristik ataupun konstruktif gitu ya. Yang ide-ide tersebut nanti bisa didesain dan juga diekspos melalui media massa. Nah, bisa nanti YouTube gitu ya, dan juga nanti di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Untuk sementara waktu belum dimanfaatkan sebagai wahana untuk mengekspos PKM GFK gitu ya. Jadi hanya YouTube tadi ya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya. Nah, memikirkan tata kelola yang futuristik seperti apa gitu ya, namun konstruktif juga. Supaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia gitu. Apa itu SDGs? Nanti silahkan coba dicari di sini ya, www.un.org. Substation sustainable development gitu ya. Oke, ini nanti silakan coba lebih digali apa itu SDGs gitu ya. Oke, kita lebih ke ruang lingkupnya dulu. Ini beberapa ruang lingkup dari skim yang baru ini gitu ya. PKM GFK mengacu kepada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang kemiskinan gitu ya, atau tanpa kemiskinan atau no poverty, yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, untuk membangun seperti itu gitu ya. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga mengenai kesehatan yang baik atau kesejahteraan. Nah, bagaimana nanti membuat sebuah ide kreatif mengenai ke-17 tujuan ini? Pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, sanitasi, energi bersih terjangkau, pertumbuhan ekonomi atau pekerjaan yang layak gitu ya, industri, inovasi, infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas gitu ya, konsumsi dan produksi, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut gitu ya, kehidupan di darat, institusi, sampai juga kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah yang nantinya menjadi sebuah ruang lingkup yang akan nanti digali di PKM GFK ini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa isu yang saat ini perlu kita angkat gitu ya, yang menjadi prihatin bagi bangsa, yang mengenai korupsi nih. Nah, ini perlu ide-ide korupsi narkoba NKRI gitu ya, tentang kedaulatan NKRI, tentang seperti apa sih NKRI ini yang dimaksud gitu ya, bencana alam, bahasa daerah, konservasi satwa liar. Nah, ini perlu yang nantinya menjadi isu yang relevan saat ini ya, kita angkat di PKM GFK ini. Luarannya adalah ini, luarannya enak nih gitu ya. Luarannya adalah Anda berupa nanti berupa video yang diunggah ke YouTube dengan
isi tata kelola futuristik dan juga konstruktif gitu ya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia dan laporan GFK gitu ya. Jadi dengan adanya ide Anda tadi itu nanti itu menjadi sebuah solusi pembangunan atau tata kelola ke depannya gitu. Anda memberikan masukan-masukan. Contohnya adalah pariwisata gitu ya. Anda shoot sebuah atau Anda syuting sebuah tempat wisata itu masih belum ditata dengan baik gitu ya. Anda buat sebuah masukan, dibuat kayak gini, dibuat nanti tambahan seperti ini, dibuat tempat foto-foto dan lain sebagainya. Anda berikan ide-ide itu Anda tuangkan di dalam video. Nah, itu nanti Anda publish dan itu nanti bisa menjadi pengembangan pembangunan kedepannya gitu. Nah, itu adalah GFK. Oke, nanti silakan boleh dibaca-baca mengenai keseluruhan seperti apa sistematika video dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita coba masuk lagi ke materi yang tadi. Oke. Nanti panduannya itu pedomannya Anda bisa lihat di simbelmawa.ristekdikti.co.id, di mana nanti di situ Anda bisa melihat seperti apa sih usulan proposal PKM-nya itu gitu ya. Seperti apa nanti usulan yang akan dibuat dalam PKM itu gitu ya. Contoh sederhana saya coba buka PKM yang tadi ya, PKM GKF tadi. Ini ada, nanti Anda bisa lihat di sini ada pendahuluan kenapa perlu sebuah PKM GFK tadi ya, itu karena SDGs tadi ya. Oke, ada tujuan juga ada ruang lingkup yang nanti Anda coba baca gitu ya, berarti lingkupnya apa yang akan diteliti ya. Ada luaran, hasilnya seperti apa, misal contohnya seperti ini, luarannya adalah atau hasilnya nanti diupload di YouTube gitu ya. Kriteria pengusulan, nah ini kriterianya nanti Anda coba cari di sini di setiap topik-topiknya gitu ya. Misal seperti ini, GFK itu adalah kriterianya peserta, dan peserta adalah kelompok mahasiswa aktif gitu ya, program pendidikan S1 ataupun diploma yang terdaftar di Perdikti gitu ya. Kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang. Nah, jadi ada jumlahnya. Kelompok ya, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Nah, nama semua pengusul atau ketua anggota ditulis lebih lengkap dan tidak boleh disingkat gitu ya. Oke, nah ini nanti silakan boleh Anda baca. Misal mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda dan dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Artinya contoh sederhana, di program studi di kampus tersebut ada program studi sistem informasi dan juga teknik informatika. Nah, itu bisa gabung nantinya, tapi hanya dalam satu kampus yang sama gitu ya. Nah, sistematika proposal. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan nanti, bagaimana bentuk daripada proposal yang akan dibuat, sehingga nanti ketika Anda sudah buatkan dan di-upload nanti dan itu berhasil gitu. Nah, berarti harus paham dulu sistematikanya gitu. Bentuk penulisannya seperti apa. Nah, ini ada beberapa bentuk penulisan, pengaturan daripada kata gitu ya, pengaturan daripada penulisan, tulisan dan lain sebagainya, pengaturan dari bab-bab. Ini silahkan Anda nanti ikutin saja seperti ini tadi. Dia lebih ke YouTube, berarti ada tautan video di YouTube gitu ya. Oke, sistematika videonya seperti apa, ada sistematikanya gitu ya. Skenario-nya seperti apa gitu ya, berapa menit gitu ya, minimal resolusinya seperti apa. Nah, ada pengaturannya, nah itu ikutin. Seleksi dan evaluasinya seperti apa. Oke ya. Sistematika laporannya nanti bentuknya seperti apa, di setiap babnya seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti yang perlu Anda harus pahami satu-satu. Bisa contohnya laporannya itu nanti ada daftar isi gitu ya, terus ada metode pelaksanaan, hasil, penutup, ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, itu setelah itu dibuatkan nanti poster. Oke ya, sehingga nanti poster ini bisa digunakan untuk presentasikan proposalnya. Oke, setelah itu nanti bisa juga dibuatkan lampiran-lampiran seperti ini. Format jadwal kegiatan yang dilakukan, kegiatan 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Biodata anggota dan juga ketua gitu ya. Formatnya ikutin semua biar nanti Anda lolos gitu ya. Lampiran biodata dosen pendamping. Jadi ini nanti ada dosen yang mendampingi gitu ya. Jadi nanti cari 1 orang dosen yang bisa mendampingi Anda. Kalau bisa di satu program studi dengan Anda dan juga 1 keahlian gitu. Misalnya Anda di ilmu komputer, berarti cari dosen yang ilmu komputer nantinya gitu ya. Oke.
format. Nah, ini anggaran kegiatan, ada juga formatnya, silahkan ikuti. Oke. Pernyataan ketua pelaksana, ada juga pernyataan gitu ya. Nanti ada di sini tanda tangan. Oke, materai ya silakan buat dengan materai gitu ya. Lampiran ke-7 format penyusunan rujukan dan daftar pustaka. Nah, penulisannya ikutin gitu ya. Referensinya apakah menggunakan manajemen referensi, misal seperti Mendeley gitu ya, silakan. Itu atau bisa juga dengan dari Word langsung bisa, silakan. Bentuknya yang penting ikutin aja. Oke, itu ada lagi lampiran formulir penilaian proposal. Nah, ini nanti untuk si penilai gitu ya. Oke. Nah, ini buatkan semua. Sampai sinopsisnya seperti apa gitu ya. Oke. Di sini ada sinopsis adalah deskripsi singkat mengenai ide gagasan futuristiknya, maksimum 500 kata. Jadi buatkan sinopsisnya, pengantarnya gitu ya, supaya nanti video Anda ide Anda itu lebih dikenal orang dari inti-inti yang ada di dalam sinopsis tersebut tadi gitu ya. Ini formulir penilaian laporan, ini ada penilaiannya tadi ya. Oke. Presentasi PIMNAS, formatnya buatkan nanti seperti ini. Jadi ikutin saja. Oke, jadi nanti di sini Anda tentukan dulu skim atau bidang Anda apa. Setelah Anda tahu, oh saya mau bidang pengabdian masyarakat, berarti nanti lihat buku pedoman mengenai pengabdian masyarakat gitu. Oh, kalau saya penelitian, berarti lihat nanti tentang penelitian gitu ya. Dan sebaliknya yang lain juga seperti itu. Oke. Ini tadi sudah kita bahas. Saya coba contohnya saja ya. Contoh misalnya untuk PKM penelitian gitu ya. Sistem penunjang keputusan pemilihan pemasok bahan baku dengan metode analisis hierarki proses atau HP pada Starbucks Cafe gitu ya. Ini contoh-contoh yang udah lolos dulu ya nih. Kajian yuridis penerima gratifikasi yang dilakukan pegawai negeri sipil sesuai dengan undang-undang gitu ya. Pemberantasan tindak pidana korupsi, ini contohnya. Ada juga hubungan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan percetakan di Kota Palembang. Ini contoh-contoh saja ya. Oke, nanti silakan boleh dicari juga di internet. Contoh cari nanti judul PKM yang lolos pada 2019, nanti langsung muncul itu gitu ya. Oke, ini paling unik nih untuk penerapan teknologi ya. Desain mesin penekuk dan pengemas misoun gitu ya, ini unik, tapi ada mesinnya, penekuknya gitu ya. Oke, power bank unlimited dari limbah dinamo kipas angin. Nah, ini bisa menciptakan sebuah teknologi baru gitu ya, dari sampah gitu ya, dari limbah dinamo kipas angin bisa jadi power bank gitu ya. Pramuka Rasa Paris, perkembangan analisis ini. Oke ya, media komunikasi dan edukasi gitu ya, jadi dia membuat sebuah media, itu bisa juga gitu ya. Teknologi. Nah, ini contohnya adalah PKM kewirausahaan gitu ya, menciptakan sebuah ide-ide yang bisa menciptakan sebuah usaha yang menghasilkan profit. Contoh seperti ini nih, ya kan, bawa guguk, dia ada tempatnya gitu ya, olahraga. Nah, ini buah-buahan berbeda bentuk gitu ya. Nah, ini paling diminati anak muda dengan kreasi-kreasinya seperti ini, itu mengundang daya tarik gitu ya. Oke. PKMK contoh adalah Bung Gapres, tabung gambar depres. Nah, saya tidak tahu seperti apa nih, cuman idenya kreatif gitu ya. Sate anti bete dan galau, sate anti depresan, makanan sehat. Ini contoh-contohnya. Es krim sangkar gitu, es krim sirsak anti kanker gitu ya. Oke, contoh-contoh daripada kewirausahaan. Pengabdian masyarakat tadi lebih ke masyarakat, contohnya adalah Sanggar Pendidikan Kreativitas Anak sebagai wadah pembinaan anak kreatif di desa daring gitu ya. Pengenalan huruf abjad dan huruf hijaiyah melalui media ablaling dan cerita motivasi sebagai upaya pemberantasan buta huruf. Nah, ini contoh-contoh untuk masyarakat, digunakan untuk masyarakat gitu ya. Yang tadi untuk buta huruf gitu ya. Mister Tajir, masyarakat tanggap banjir nih, peningkatan persiapan dalam menghadapi banjir di desa, misalnya contoh di sini Lokpule, Kabupaten Sopeng gitu ya. Ini ada beberapa contoh, silakan nanti Anda cari yang lebih kreatif dari ini gitu ya. GSM, Gerakan Satu Semeru Mengajar. Nah, sebagai upaya pembentukan karakter yang kreatif dan berbudaya bagi anak binaan. Ini anak binaan di masyarakat gitu ya. Oke, Karsa Cipta. Nah, ini tadi
menciptakan sebuah kata cipta, menghasilkan satu sistem desain, model atau barang, properti dan sejenisnya gitu ya. Kata cipta ini tersebut mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain, tapi sebuah kata cipta ini nantinya bisa menghasilkan sebuah nilai gitu ya. Contoh sederhana, company kompor air seni, mengubah air seni sebagai bahan bakar alternatif untuk kompor yang ramah lingkungan. Nah, ya kan? Cukup pempek kontrol kopter pemadam api dengan kamera gitu ya. Jadi kamera digunakan sebagai kontrolnya nanti ya. Robot ini perancangan prototipe robot udara pemadam api pada daerah sulit terjangkau dengan monitoring kamera jarak jauh ya kan. Itu berarti teknologi kata cipta gitu ya. Sistem pemadam kebakaran otomatis lahan gambut berbasis mikrokontroler. Nah, ini waktu dulu misalnya ada kebakaran hutan gambut gitu ya, itu bisa dibuat alatnya. Oke, Spook. Sistem petisi online kampus ya. Sistem petisi online misalnya petisi apa nih, pemilihan sistem pemilihan misalnya DPRD dan lain sebagainya, silakan nanti boleh dibuatkan. Ini contohnya saja. Artikel ilmiah lebih bagaimana membuat sebuah tulisan yang berasal dari hasil karya mahasiswa peserta yang telah selesai dilaksanakan. Contoh Anda membuat skripsi gitu ya, skripsinya sudah selesai, atau Anda mengikuti praktek lapangan KKN atau PKM gitu ya, maka itu nanti bisa dijadikan jadi AI gitu ya, atau artikel ilmiah, jadi nanti itu diterbitkan. Jadi ini dari produk yang sudah ada itu kita buatkan menjadi tulisan gitu ya. Gagasan tertulis tadi sudah saya buat, bahwa kita menciptakan sebuah ide kreatif yang bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi yang dapat menjadi kenyataan gitu ya. Jadi Anda membuat sebuah ide atau solusi yang nantinya itu bisa menjadi sebuah masukan ke depannya dalam pembangunan Indonesia, misalnya dalam pembangunan pendidikan, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Berikan ide-ide yang kreatif Anda, berikan gagasan-gagasan Anda untuk nanti memperbaiki ke depannya gitu ya. Misal contohnya saat ini misalnya mengenai Omnibus Law gitu ya, silakan berikan ide kreatif, apakah benar atau hoax mengenai isu-isu tersebut sehingga terjadi pembakaran, terjadi massa dan lain sebagainya. Apakah masyarakat sebenarnya sudah tahu gitu ya isi dari berapa ratus halaman gitu, 900 halaman tersebut gitu ya. Nah, itu perlu digali, dibuat gagasan-gagasan sehingga ada nilai-nilai positif nantinya. Oke, itu untuk tertulis gitu ya. Kalau gagasan futuristik tadi sudah saya jelaskan, lebih ke membuat sebuah tata kelola ya untuk pembangunan ke depannya. Nah, bagaimana kita untuk membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah kegiatan PKM ini, program kreativitas mahasiswa? Ini yang paling penting gitu ya. Yang pertama adalah kita harus baca dan pahami buku panduan yang disediakan. Nah, ini pertama nih, modal dasar menyusun PKM. Yang kedua, kita harus pahami perbedaan substansi antara PKM AI dengan PKM lainnya gitu ya. Contoh sederhana antara PKM AI dengan PKM lainnya atau PKMP dengan yang lainnya. Oke, serta bentuk-bentuk karya penulisan yang lain gitu ya. Pahami juga aturan administratif. Nah, yang tadi saya bilang tadi, aturan-aturannya itu ikutin gitu. Misal kalau satu kelompok 3 orang ya 3 orang. Harus ada adik kelas ya, bikin adik kelas 1 gitu ya. Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan itu ikutin gitu ya. Misal jumlah halamannya misalnya 10 halaman doang ya, ikutin hanya 10 halaman gitu ya. Sumber penulisannya seperti apa ya, buat seperti itu. Misal tidak boleh mengutip dari misalnya 10 tahun ke belakang mengenai artikel ilmiah gitu. Ya buat, jangan ambil artikel ilmiah yang sudah usang gitu ya. Ambil yang 5 tahun ke belakang gitu ya. Oke, kita pahami juga kelengkapan yang harus disertakan. Oke ya, apa saja kelengkapan tadi ada di bagian administrasi yang saya tadi bacakan gitu ya. Pahami format dan sistematika penulisan yang ditetapkan gitu. Jadi kita harus mengikuti formatnya. Kalau Anda tidak mengikuti formatnya, apa yang terjadi? Secara otomatis akan di-reject oleh sistem. Karena ini adalah kita masukkan ke dalam sistem. Kita upload nanti ke dalam website. Dan dari website itu nanti ketahuan. Oh, ternyata ini adalah hasil dari kopas sana-sini. Nah, itu ketahuan berapa plagiarismenya gitu ya, berapa plagiatnya, berapa persen. Nah, itu ketahuan. Jadi nanti gunakan format itu, buatkan nanti contoh adalah konsep
ide itu adalah dari Anda sendiri, bukan dari kopian atau dari paste dari tempat orang atau ide orang gitu. Jadi murni ide Anda, sehingga dengan kita mematuhi format atau sistematikanya, maka nanti otomatis karya kita itu akan di ACC atau disetujui gitu ya. Nah, jadi nanti kita harus lakukan modal dasar ini. Kita baca, pahami buku panduannya, kita pahami perbedaan substansinya antara setiap elemen atau setiap bidang tadi, pahami aturan administratif gitu ya, yang diizinkan dan tidak diizinkan, pahami kelengkapan yang harus diikuti, pahami format penulisan. Itu paling penting untuk membuat PKM. Oke, sekali lagi saya ulang, bagaimana supaya PKM kita lolos? Kita harus benar-benar mengikuti panduan gitu. Oke ya, kalau kita tidak mengikuti panduan, berarti kita tidak akan lolos gitu. Yang kedua tadi, pahami perbedaan substansinya. Artinya kita harus memilih PKM mana yang harus kita buatkan sesuai dengan ide yang kita sudah miliki saat ini gitu ya. Apakah ke pengabdian masyarakat atau ke penelitian atau ke teknologi, kata cipta, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ikuti aturan administratif yang tadi diizinkan dan tidak diizinkan. Pahami kelengkapannya dan juga patuhi format sistematikanya. Ingat, ini yang paling penting, persyaratan administratif PKM. Jadi nanti di panduan itu ada persyaratan. Dari persyaratan-persyaratannya itu ikutin saja gitu. Contoh sederhana kita lihat ya. Oke, nah seperti ini. Seleksi dan evaluasi. Oke ya. Oke. Nah, ini sistematika penulisan video. Misal contoh. Skenario naskah berdurasi 3-7 menit dengan resolusi minimal 480p. Berarti kita harus ngikutin nih. Oke ya. Kita harus buatkan 3-7 menit. Jangan lebih. Gitu ya, jangan buatkan 20 menit, jangan gitu. Nah, diminta hanya 7-3 menit gitu. Oke, misal di sini dikatakan contoh nih, sistematika proposal. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ya buatkan 20 kata, jangan lebih gitu. Oke ya. Itu yang harus diikuti gitu. Nah, contohnya kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 atau ketua dan 2 orang anggota. Nah, ini ikutin saja ketentuan-ketentuan ini. Oke ya. Jadi itu untuk nanti membuat kita lolos. Oke. Itu mungkin yang menjadi sebuah administratif, nanti ikutin saja sesuai dengan ketentuan yang ada di sini gitu ya. Oke, semoga Anda nanti menciptakan sebuah ide kreatif ataupun menciptakan sebuah ide yang inovatif yang nantinya itu bisa Anda tuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karya, dalam bentuk teknologi nantinya, supaya nanti Anda menjadi seorang mahasiswa yang menciptakan sebuah ide-ide kreatif dan inovatif yang berguna buat masyarakat bangsa. Oke, terima kasih Anda sudah mengikuti dari awal sampai akhir tadi mengenai penjelasan mengenai PKM dan juga apa saja kiat-kiat yang harus kita lakukan gitu ya. Dan kalau ada komentar atau masukan, silahkan nanti di komen dan juga di like gitu ya. Dan jangan lupa di subscribe serta loncengnya. Dan apabila informasi ini penting, silahkan nanti di-share ke teman-temannya sehingga teman-temannya juga mendapatkan informasi mengenai PKM ini. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, terima kasih atas komentarnya. Semoga nanti kita menjadi mahasiswa yang bisa menciptakan sebuah ide kreatif dan juga ide yang inovatif. Sukses buat Anda, sukses buat saya, dan sukses buat kita semuanya. Salam Golang.